Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a nahjahu wa sunnatah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Al-Hikam. Sekarang kita masuk pada hikam 252, wijdanu samaratit ta'ati ajilan basyairu lil amilina biwujudil jazai 'alaiha ajilan. Di hikam panjenengan penomorannya nomor berapa? 97 apa? 7 nggih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wijdanu thamaratit ta'ati ajilan basyairun lil amilina biwujudi al jazai 'alaiha ajilan. Wijdanu samaratit ta'ati utawi nemone woe piro-piro ketaatan. Wijdanu samaratit ta'ati utawi nemone piro-piro woe piro-piro ketaatan. Ajilan ing dalem kontan, ya, ajilan ing dalem mongso saiki. Iku basyairu dadi kabar gembira lil amilina maring pira-pira wong kang ngamal biwujudil jazai kelawan anane balasan 'alaiha ing atase taat ajilan ing dalem mongso kang bakal teka, yakni akhirat. Adanya atau dirasakannya buah dari ketaatan saat ini adalah merupakan kabar gembira terhadap orang-orang yang beramal terhadap adanya balasan kelak di akhirat. Saya kira ini sudah cukup jelas dan padat penjelasannya, nggih. Jadi wijdanu samaratit ta'at, adanya atau ditemukannya buah dari ketaatan sekarang di dunia ini, ya. Apa? Wahyal anwar, yaitu yang berupa cahaya-cahaya. Allati tahsulu fi qulubihim, yang dihasilkan di dalam hati mereka, di dalam hatinya orang yang beramal. Wa tusyriku ala zawahirihim, yang kemudian memancar dari cahaya yang ada di dalam hati orang-orang yang beramal itu, memancar kepada zahirnya. Wa talazzuz biha fi hali fi'liha, dan merasakan kenikmatan di dalam menunaikan ketaatan itu dengan sukacita, dengan penuh senang hati, ya. Ajilan, sekarang di dunia ini, aifid dunya,
Basyairun lil amilina biwujudil jazai ajilan, itu merupakan kabar gembira yang Allah kirim terhadap orang-orang yang beramal, bahwasanya amal itu nanti akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Artinya apa? Kalau orang ahli maksiat, ya, orang melakukan maksiat, mengapa seseorang pada saat melakukan maksiat, dia bahkan mengulang-ulang kemaksiat yang dia lakukan? Satu kemaksiatan tapi dilakukan berulang kali. Ya, kenapa kira-kira faktornya? Kenapa orang ya sampai melakukan maksiat itu berulang kali? Apa di antara pemicunya? Mencari kesenangan, Pak. Hawa nafsu, ya, Pak. Ya, hawa nafsu di antara yang mendorong, gitu. Di samping itu, motifnya yang menjadikan seorang itu dia melakukan lagi. Apa motifnya? Apa yang dicari di antaranya? Apa yang dia rasakan? Seseorang melakukan kemaksiatan berulang kali dia melakukan kemaksiatan yang sama, ya di samping memang pemicunya adalah karena hawa nafsu dan seterusnya, tapi di antara dari motifnya adalah karena dia menemukan kelezatan, gitu, menemukan kelezatan di dalam melakukan maksiat itu, melakukan kelezatan dan kenikmatan di dalam melakukan maksiat itu. Nah, kalau orang ahli maksiat saja dia menemukan kelezatan dalam melakukannya, akankah Allah akan menghalangi ya kelezatan itu juga pada orang-orang yang ahli taat? Mboten, Mbak? Jadi kalau orang ahli maksiat saja dia berulang kali dalam melakukan kemaksiatannya, dia menemukan kelezatan di sana, apakah tidak lebih utama lagi bagi Allah, bagi orang yang taat, dia juga akan jauh menemukan kelezatan di dalam ketaatan itu. Maka di sini Ibnu Athaillah menyampaikan dalam hikam yang ke-252 atau di hikam panjenengan pinten 98 nggih? 95. Wijdanu samaratit ta'ati ajilan basyairu lil amilina biwujudil jazai 'alaiha ajilan. Adanya buah dari ketaatan yang dirasakan saat ini, ya, buah ketaatan yang dimaksud adalah apa? Adanya cahaya dari dalam hati yang membuahkan semisal kesabaran, membuahkan kezuhudan, membuahkan kewaraan, membuahkan ya kehati-hatian, membuahkan ma'rifat. Nah, ini yang dimaksud buah dari ketaatan. Jadi bukan buah ketaatan itu adalah karena rizkinya lancar. Wah, itu Allah berikan juga pada orang kafir yang bahkan sama sekali tidak beribadah. Gitu. Jadi jangan kita pahami yang dimaksud buah dari ketaatan yang dirasakan saat ini di dunia bukan ya, bukan berarti yang berupa harta yang melimpah dan seterusnya. Itu bahkan Allah berikan pada orang yang tidak pernah taat sama sekali. Ya, ini supaya kita punya paradigma baru di dalam memandang ketaatan itu, dan buahnya yang dirasakan di dunia tidak selalu kita notifikasikan dengan kesenangan-kesenangan materi. Ya. Karena kadang kita sering menotifikasikan bahwa ketaatan itu yang dilakukan oleh kita kemudian ditampakkan dalam bentuk ya, semua kita pahami balasannya di dunia yang dirasakan adalah berupa harta yang melimpah. Enggak. Ya. Bahkan orang kafir yang tidak pernah melakukan taat pada Allah, itu rizkinya banyak melimpah. Ya. Ya, jadi supaya kita orang-orang yang sudah ngaji ini memiliki paradigma yang berbeda dengan orang-orang ya di luar sana yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesadaran ini. Jadi misal rizki kita melimpah, ya. Oh dia karena saya ahli sholat duha, ya tidak salah, tapi jangan begitu memandangnya. Ya.
Kalau memang rizki kita karena kita sholat duha, orang-orang kafir yang tidak sholat sama sekali bahkan tidak syahadat, kenapa bisa lancar juga? Nah, begitu. Atau kita misalnya bisnis lancar karena tahajudnya. Orang kafir yang tidak tahajud bahkan tidak beriman pada Allah melimpah juga. Bahkan yang menguasai ekonomi dunia itu orang-orang kafir, tidak pernah duha, tidak pernah tahajud, tidak pernah baca waqiah, tidak pernah baca tabarokal muluk. Coba. Jadi supaya kita punya paradigma baru. Ya, dari buah dari ketaatan yang Allah berikan di dunia ini bukan pada hal-hal yang sifatnya materi, tapi yang bersifat anwar di dalam hati ini, yang berupa cahaya yang Allah terbitkan dari dalam hati, yang memunculkan sifat-sifat terpuji, zuhud, wara', ikhlas, taqwa, ma'rifat. Ya, ini adalah yang dimaksud buah dari ketaatan di dunia ini. Bukan rizki yang lancar, urusan yang mulus, bukan itu. Ya. Basyairun lil amilina. Jadi cahaya yang Allah berikan di dalam hati itu merupakan balasan atau buah dari taat yang Allah berikan di dunia ini. Yang Allah berikan. Nurnya Allah sudah berikan. Ya, percikan dari cahaya yang akan Allah berikan nanti di akhirat yang berupa, kalau dalam bahasa syariatnya berupa pahala, yang akan diberikan kelak di akhirat, percikan itu oleh Allah sudah diberikan di dunia ini berupa apa? Sifat-sifat terpuji. Ya, berupa sifat-sifat terpuji. Ya, ketakwaan, kewaraan, kezuhudan, keistiqomahan, makrifat, takwa, ya, muraqabah. Ini kan semua adalah cahaya yang Allah pancarkan di dalam hati. Basyairul lil amilina biwujudil jazai 'alaiha ajilan, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beramal dengan adanya balasan yang akan Allah berikan kelak di akhirat. Ya. Karena sering saya sampaikan bahwa amal yang kita lakukan itu dari segi syariat, dari segi zahir, mengambil bagian yang disebut dengan ajr, yang disebut dengan ajr, pahala, ya, balasan. Sedangkan dari segi batin, ya, amal yang kita lakukan akan memperoleh yang namanya nur, cahaya. Innalladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, ya, wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang teman, yang sungguh-sungguh, yang siddiq. Ya. Wasyuhada'u 'inda rabbihim, begitu juga orang-orang yang menjadi syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, lahum ajruhum wa nuruhum. Maka bagi mereka ajruhum akan memperoleh ajr, yakni terhadap jeripayahnya, terhadap letihnya badan fisik yang dijadikan, ya, sebagai penopang dari ibadah itu, akan Allah beri ajr, akan Allah beri pahala kalau dalam tataran fikihnya. Ya. Kemudian dalam tatanan batin, wa nuruhum, akan Allah beri cahaya, makrifat, muraqabah, kemudian zuhud, ikhlas. Nah, Allah pancarkan itu. Ya. Ay basyairum minallah, atau sebagai kabar gembira dari Allah, ajilatan, yang Allah kontankan, sebagai kabar gembira yang dikontankan oleh Allah, biwujudil jazai, dengan adanya balasan, alaiha, atas amal itu, fid daril akhirah, kelak pada hari kiamat.
Jadi indikasi amal yang akan Allah terima nanti di akhirat, yang akan menuai pahala nanti di sisi Allah, itu sudah Allah kirimkan. Ya, kabar gembiranya sekarang di dunia yang berupa apa? Yang berupa anwar di dalam hati, yang berupa cahaya di dalam hati, berupa makrifat, berupa zuhud, berupa muraqabah, berupa takwa, berupa ya ikhlas, berupa ridho, berupa qanaah. Nah, itu semua ya sinyal yang Allah kirimkan sekarang di dunia yang menunjukkan bahwa amal yang kita lakukan itu akan menuai hasil nanti di akhirat. Wa annaha maqbulatun indallah, dan bahwasanya amal yang demikian adalah diterima di sisi Allah. Jadi sinyal amal itu diterima oleh Allah dan akan menuai pahala nanti di akhirat. Sinyalnya itu sudah Allah kirim sekarang ke dunia berupa anwar, berupa cahaya. Yang cahaya itu muncul dalam rasa ruhani, zuhud dalam kehidupan dunia, takwa, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, sabar, ridho, ikhlas, dan seterusnya. Itu kan cahaya yang Allah hujamkan ke dalam hati sebagai apa? Sinyal dari amal yang kita lakukan di akhirat itu nanti diterima. Faqad taqaddama hadzal ma'na inda qauli man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Dan makna ini ya juga satu makna dengan penyampaian beberapa waktu sebelumnya dari ungkapan Ibnu Atha, man wajada samarata amalihi ajilan, barang siapa yang mendapati buah dari amalnya sekarang di dunia, fahuwa dalilun ala wujudil qabul, maka itu menunjukkan bahwa amalnya diterima. Jadi sebenarnya untuk mengecek adakah amal kita itu yang telah kita lakukan diterima atau ditolak oleh Allah. Nah, sebenarnya bisa kita cek ya, bisa kita lacak dengan link ini. Ya. Apa linknya? Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Barang siapa, ini linknya, barang siapa yang menemukan buah dari amalnya sekarang di dunia, ya, maka itu sebagai pertanda adanya amal yang dia lakukan itu diterima oleh Allah. Apa buah amal sekarang di dunia? Yaitu berupa anwar, berupa cahaya yang Allah kirimkan ke dalam hati, yang menjadikan hati ini namanya bercahaya, yang sebelumnya maksiat, kegemarannya menjadi ahli taat. Yang sebelumnya hubbud dunya menjadi mahabbatullah. Ya, yang sebelumnya tamak menjadi qanaah. Ini kan nur namanya, cahaya yang Allah kirimkan ke dalam hati, yang akan menerangi, yang akan mencerahkan ya jiwa yang gelap itu. Faqad walamma kana yufhamu min hadza annal amala qad yakunu liqasdil jaza wa annahu mamduh dafa'a dzalika biqaulih, dan oleh karena terkadang dipahami dari ungkapan ini bahwasanya amal itu terkadang dijadikan tujuan adalah balasannya, maka ditepis oleh Ibnu Atha dengan hikam berikutnya. Apa hikam berikutnya? Kita tambah satu lagi. Kaifa tatlubul iwadha ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika am kaifa tatlubul jazaa ala sidkin huwa muhdihi ilaika. Kaifa kaya apa? Kaifa kepriye tatlubu ngarpake sapa sira, tatlubu nyupri sapa sira, tatlubu nuntut sapa sira. Bagaimana kamu menuntut al-iwadha ing balasan ala amalin ing atase suci amal, huwa ya
utawi Allah iku mutasaddiqun kang maringi sapa Allah, kang sedekah sapa Allah, yakni kang maringi maksudnya bihi ing atas bihi kelawan amal alaika ing atase sira. Bagaimana kamu mengharapkan balasan terhadap suatu amal sedangkan dia yang memberikan itu kepadamu? Ya. Kaifa utawa kepriye tatlubu nyupri nuntut sapa sira al jazaa ing balasan ala sidkin ing atase ketulusan, ala sidkin ing atase sifat temen, huwa kang utawi Allah iku muhdihi kang maringi hadiah ing sidik ilaika maring sira. Dan bagaimana kamu menuntut balasan terhadap kesidikan yang Allah padahal yang memberikan, menjadikan kesidikan itu sebagai hadiah bagimu. Ya, artinya hikam yang ke-253 ini lanjutnya ya sebenarnya menjadi apa untuk mengkanter ya dari hikam sebelumnya supaya apa? Walaupun pada hikam sebelumnya Ibnu Athaq menyebutkan bahwa adanya buah dari amal yang dirasakan sekarang di dunia berupa cahaya yang Allah pantulkan dalam hati yang berupa sifat-sifat terpuji itu menjadi kabar gembira diterimanya amal ya yang akan diberi balasan kelak di akhirat, maka disempurnakan dengan hikam 253 ini dengan apa? Dengan satu kalimat ya supaya kita tidak menjadikan balasan itu sebagai harapan utama kita ya, tapi yang kita harapkan adalah semata ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho Allah itu sebagai al-maqsud, sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita targetkan, sedangkan ya balasan dari Allah, pahala dari Allah itu adalah al-mau'ud, sesuatu yang dijanjikan, anggaplah itu sebagai suatu bonus. Jadi jangan menjadikan balasan itu sebagai tujuan utama, sebagai prioritas, tapi jadikan ridho Allah sebagai prioritas utama. Oke? Maka beliau menyampaikan bagaimana kamu menuntut balasan terhadap amal ya yang padahal dia yang memberi amal itu, memberikan kekuatan itu padamu. Kalau gambaran yang sering saya sampaikan, saya misalnya mendapatkan kucuran dana dari panjenengan untuk bangun rumah, ya, diberi dana yang dikoordinir oleh Bu Isna misalnya. Kata Bu Isna, bah ini ada uang oleh panjenengan bangun rumah misalnya. Saya bangun rumah, ya. Alhamdulillah rumah selesai, ya rumah selesai. Loh kok moro-moro saya nelpon lagi ke Bu Isna, Bu Isna, mana ongkos saya, ya, yang sudah membangun rumah ini? Saya yang sudah capek-capek mengurus segalanya, belanja sendiri, materialnya misalnya, saya cari tukang sendiri, bahkan saya ikut bekerja di dalamnya. Mana upah saya, mana gaji saya? Ya, ya mungkin Bu Isna bisa mengatakan, loh, sampean pripun loh bah? Wong dana yang dijadikan untuk buat rumah panjenengan itu dari saya kok malah masih minta gaji lagi. Nah, seperti itulah kira-kira analoginya Ibnu Athaillah di sini. Bagaimana kamu menuntut balasan pada amalmu, sedangkan dia, yakni Allah, yang memberikan kepadamu amal itu. Ya. Kalau tadi analoginya, bagaimana sampean, bah kok masih minta gaji lagi dengan rumah yang sampean bangun? Padahal rumah yang sampean bangun itu dari saya, kata Bisna. Paham gitu? Am kaifa tatlubul jazaa, atau bagaimana kamu menuntut balasan ala sidkin terhadap kesidikan? Padahal kesidikan itu huwa muhdihi ilaik, dia yang menghadiahkan kesidikan itu padamu. Coba kita lihat pada syarahnya kaifa tatlubul iwadha. Bagaimana kamu mencari atau menuntut balasan, ayil jazaa, yakni balasan ala amalin terhadap satu amal, huwa mutasaddiqun, yang padahal dia yakni Allah, mutasaddiqun yang bersedekah yakni memberi,
bihi dengan amal itu, alaika atas kamu. Allah kan yang memberi kita amal itu. Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Allah yang menciptakan kamu dan amalmu. Berarti Allah yang memfasilitasi. Ai anna hadza ghairu laikim minka, maksudnya itu kan tidak layak bagimu. Allah yang memberikan kepadamu amal, kok kamu masih minta balasan terhadap amal itu. Nah, ya, seperti tadi, Bu Isna yang sudah mendanai pembangunan rumah saya, loh kok malah saya masih minta gaji lagi ke Bu Isna untuk saya sebagai sebagai gaji saya telah membangun rumah itu, kan? Lucu. Li'annal insan la yatlubul jazaa'a minal ghair, karena manusia itu tidak dapat menuntut balasan dari yang lain. Illa idza fa'ala ma'hu fi'lan ya'udu nafsu ala dzalikal ghair wa dzalika mafqudun huna li'anna naf'atil kal a'mal a'idun 'alaik, karena amal itu kembali kepadamu, la 'ala rabb li'annahu ghaniyun anka wa an a'malik. Dan Allah tidak butuh dengan amalmu. Allah tidak butuh dengan perbuatanmu. Jadi kita ibadah itu bukan kembali pada Allah sebenarnya. Ya, bukan karena Allah butuh. Wa kama annal jazaa'a yakunu 'alal 'amal, sebagaimana balasan itu berlaku pada amal, begitu juga yakunu aidan 'ala sidqi ayil ikhlasi fihi, begitu juga berlaku pada ketulusannya. Ya, berlaku pada ketulusan amal itu. Am kaifa tatlubu al jazaa'a 'ala sidqin, atau bagaimana kamu menuntut balasan atas kejujuran, yakni keikhlasan di dalam amal. Huwa muhdihi ilaik, padahal dia yang menghadiahkan itu kepadamu. Wa 'abbara bitasadduq, Ibnu Athaillah mengungkapkan Allah bersedekah di atas, dalam arti memberi kita amal diungkapkan dengan bahasa tasadduk. Allah bersedekah kepada kita dengan amal itu, tambihan ala ma dzukir, untuk memberikan warning terhadap apa yang telah disebutkan, wa huwa anna dzalikal amal wal ikhlas fihi lam yakun illa limanfaatik, untuk mengungkapkan bahwasanya amal dan keikhlasan itu sebenarnya tak lain untuk kemanfaatan dirimu sendiri. Fa talabul iwat wal jazaidan ala dzalika fihi ghayatul qubh, maka berarti mencari ganti, mencari balasan, ya. Dengan begitu berarti dalam konteks ini adalah hal yang dicela. Walidza saddaral kalam bi kaifa, oleh karena itu Ibnu Athaillah memulai hikam tersebut dengan kaifa, bagaimana, ya. Al-mufidah lil istifham at-ta'ajjubi, yang menunjukkan terhadap pertanyaan yang menunjukkan heran sebenarnya. Ya, menunjukkan pertanyaan yang menunjukkan keheranan. Ya. Takbihan lidzalikal wasf, untuk memperingatkan tercelanya sifat itu. Wasta'mala lafdhus shadaqah, dan menggunakan kalimat atau lafaz shadaqah dalam amal zahir dan hadiah dalam keikhlasan itu, ya, alladzi huwa minal a'malil batina isy'aran bi tibyanihima, sebagai bentuk penjelasan dalam kemuliaan kataba yunis shadaqah wal hadiyah, sebagaimana kejelasnya antara sedekah dan hadiah. Apa maksudnya perbedaan sedekah dan hadiah? Kalau sedekah itu kan diberikan kepada orang-orang yang butuh, ya. Sedangkan hadiah hanya diberikan kepada orang-orang yang dicinta. Fa innal aula yuqsadu bihal fuqara wa tsaniya al aghniya fatadullu ala syarafil muhda ilai. Jadi menunjukkan sebenarnya kepada kemuliaan dari makom ikhlas dibandingkan makom tolak, ya, makom minta pahala itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan makom ikhlas yang tidak mengharapkan apapun kecuali tolabil wajhi minallahi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
pembahasan demi pembahasan semakin menghantarkan kita semakin sadar, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.